adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1978. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah tabaraka wa taala melaknat seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa taala. Artinya seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah, untuk makhluk apapun itu, untuk malaikat, untuk jin ataupun untuk nabi, dia menyembelih untuk selain Allah, maka orang ini dilaknat oleh Rabbul Alamin, dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan laknat adalah dijauhkan orang ini dari rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Ini makna laknat. Seorang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, maka orang ini akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 52. Allah berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itu, kata Allah tabaraka wa taala, adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tidak akan pernah ada baginya penolong. Ini kalau dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan ada lagi yang sanggup menolongnya. Dan di antara sebab seorang tersebut dilaknat oleh Allah adalah dia menyembelih untuk selain Allah. Walaupun jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, objek yang dia jadikan sebagai bahan untuk dia sembelih, untuk dia korbankan tadi, hanyalah makhluk yang kecil sekalipun. Walaupun hanya seekor lalat, sebagaimana apa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulul jannata fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga dikarenakan seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalik? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Bagaimana bisa seorang masuk surga dan masuk neraka dikarenakan seekor lalat? Lalat, jamaah rahmati Allah wa ta'ala, hewan yang kecil, bahkan tidak lebih besar dari jempol manusia. Ini lalat. Tapi karena lalat ini, ternyata ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka karenanya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang dia suatu ketika melalui suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala, yang mana tidak boleh ada satupun orang yang boleh lewat dari tempat kaum ini kecuali dia telah mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Faqalu li ahadihima, maka mereka pun, kaum ini berkata kepada salah satu dari mereka, salah satu dari dua orang ini, qarrib, bertakarublah,
Qal, dia pun mengatakan, laisa indi syai', aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku korbankan untuk berhala kalian ini. Aku tidak bawa apa-apa, tidak ada bawa kambing, tidak ada bawa sapi. Faqalu lahu, maka mereka pun katakan kepada orang ini, qarrib walau dzubaba, bertakarublah kalian, bertakarublah engkau, korbankanlah sesuatu walaupun hanya seekor lalat untuk berhala kami ini. Faqarraba dzubaba, maka dia pun tangkap lalat, dia bunuh lalat dengan untuk apa? Untuk berhala ini tadi. Fakhallau sabilahu, maka orang ini pun yang pertama ini dilepaskan, dibiarkan dia untuk melanjutkan perjalanannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fadakhalan nara, maka orang ini masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Wa qalu li akhar, kemudian mereka kaum ini katakan kepada lelaki yang satunya lagi, qarrib walau dzubaba, bertakarublah, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat. Kayak kawan antum tadi udah selamat, udah lepas dia, walaupun hanya seekor lalat. Qal, maka laki ini mengatakan, ma kuntu li aqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan bertakarrub dengan sesuatu apapun juga, aku tidak akan berkurban untuk sesuatu apapun juga selain untuk Allah azza wa jalla. Dia enggan, tidak mau. Kenapa? Karena dia mengetahui, dia telah belajar tauhid kepada Allah Taala. Dia mengetahui apabila dia berkurban untuk selain Allah, maka ini adalah bentuk kemaksiatan yang paling besar yang akan mendatangkan murka Allah Taala. Maka dia katakan dia tidak mau. Ma kuntu li aqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak mau, aku enggan untuk bertakarrub, untuk berkurban kecuali hanya untuk Allah Taala. Dan ini tadi adalah ikrar seorang muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia enggan, jamaah rahmati Allah Taala. Dia tidak mau berkurban walaupun hanya dengan seekor lalat kepada berhala tadi. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala laki ini, dibunuh, jamaah rahmat Allah subhanahu wa taala. Kenapa dibunuh? Karena dia tidak mau berkurban untuk selain Allah subhanahu wa taala. Dibunuh lelaki ini. Qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadakhalal jannata, dan lelaki ini dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis ini, jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya taqarrub, ibadah kita apabila kita serahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala, walaupun perkara ini kita anggap adalah perkara yang sepele, kita anggap ini adalah perkara yang enteng, yang kecil, kalau dia merupakan jenis dari kesyirikan kepada Allah, maka urusan ini besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka yang menjadi tolak ukurnya bukan pandangan manusia, tapi pandangan agama Allah tabaraka wa taala ini. Bagaimana syariat memandangnya? Kalau dia merupakan kesyirikan, walaupun perkara ini nampaknya sepele bagi manusia, ini adalah perkara yang besar di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, seorang yang dia berkurban, bertakarrub hanya dengan seekor lalat saja. Mungkin kata sebagian orang, Ustadz, ini kan hanya seekor lalat, Ustadz. Ini bukan binatang yang besar.
Tapi ingat jamaah yang rahmati Allah taala, bukan objeknya, bukan lalatnya yang dipermasalahkan, tapi amalan dia ini yang besar di sisi Allah taala. Apa amalannya? Menyekutukan Rabbul Alamin, mengambil tandingan bagi Allah taala, pemilik alam semesta. Dia serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ini perkara yang besar di sisi Allah taala, yang karenanya Allah hapuskan amal solehnya, yang karenanya Allah masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal dalam neraka tersebut selama-lamanya.